Maaf ya, kamu jadi ngulang. Ah, nggak apa-apa kok Pak. Saya juga ngerti kalau Bapak meeting pasti ada masalah yang penting. Dan biasanya nggak sebentar kan? Saya bisa buktikan apa yang saya katakan. Kalau Freya dan Pagani itu diam-diam sering bertemu, Om. Dan bahkan saat ini pun juga mereka berdua sedang bertemu. Gue takut. Kak, apaan sih? Lepasin. Berani kamu ngelawan Om Wibowo. Bagaimana dengan proyek kita bersama Pagani itu, Om? Apakah sudah ada perkembangannya, Om? Dan untuk yang menggantikan posisi Freya itu siapa, Om? Saya sendiri. Aku akan ke rumah Om Wibowo malam ini juga untuk memberikan herbal ini. Lalu, aku akan langsung memberikannya ke Om Wibowo. Sorry banget ya, gue ngajak lo ketemu malam-malam gini. Tapi sayang banget Devi nggak bisa ikut. Iya, nggak apa-apa. BTW, lo mau cerita apa sih sama gue? Perasaan serius amat. Jadi tadi tuh gue dimarahin abis-abisan sama Om Wibowo. Gara-gara Om Wibowo tuh tahu kalau gue tuh ngasih hadiah ke Pagani. Terus nih ya, ini semua tuh gara-gara kakak gue. Masa dia ngirim orang buat ngawasin gue? Terus dia juga ngajakin Om Wibowo buat ngegepin gue. Ini Pagani Mr. Charming yang lo ceritain ke gue sama Devi itu kan? Terus, lo dimarahin depannya Pagani? Ya enggak sih. Cuma nih, sanksinya tuh gue jadi dicabut jabatan gue dari proyek yang gue jalanin sama Pagani. Menurut lo gue harus gimana ya? Gue harus lanjutin ngejar Pagani atau nggak usah? Udah kepalang tanggung sih. Apalagi kayak yang lo ceritain ke gue sama Devi. Tapi Pagani pernah ngasih lo gelang kan? Nah, itu jadi kesempatan lo yang besar banget buat deketin dia. Masa sih? Emang menurut lo kayak gitu ya? Ya iya dong. Nih ya, ibaratkan lo itu lagi nyebrang sungai. Nah, lo tuh ada di tengah-tengahnya. Tinggal lo pilih aja. Lo mau balik lagi atau lo maju. Tapi lo harus nanggung konsekuensinya. Lo harus nerjang semua arusnya itu. Oh, gue jadi makin galau deh. Gimana ya menurut lo? Saran gue sih, mending lo lanjutin aja deketin Pagani. Toh kalaupun emang lo mau berhenti, belum tentu juga kan lo bakalan diangkat lagi jadi penanggung jawab di proyek itu. Bener nggak kata gue? Iya sih. Ya udah. Karena semuanya udah terlanjur, udah kepala libur juga, gue bakalan tetap ngejar Pagani. Nah gitu dong, itu baru sahib gue. Pokoknya lo tenang aja. Gue bakalan selalu bantuin lo sampai lo mencapai semua mimpi lo itu. Oke? Mas, ini ada pulang. Maaf ya mas, aku dari toilet, nggak bukain kamu pintu. Sini jasnya aku bukain. Kamu tuh sebenarnya bagusan pakai jas polos-polos gitu deh mas kayaknya. Oh gitu? Tapi yang ini juga bagus sih. Ini kayak begini nih. Yang bikin saya pengen cepet-cepet pulang ke rumah. Makasih ya sayang. Tapi pulangnya malam terus. Kan masih banyak yang harus selesaiin di kantor. Iya bercanda mas. Aduh, mas aku kan cubitnya pelan-pelan. Kenapa dibalasnya kencang? Sorry. Tapi kamu tahu nggak? Satu langkah aja kamu ninggalin rumah ini, itu udah bikin aku rindu.
Rindu? Rindu? Kangen maksudnya. Ya udah, aku juga kok kangen. Sabah mana Sabah? Safa hari ini moodnya kurang bagus, Mas. Nangis tadi dia sempat. Dia bilang dia pengen belajar melukis. Oh ya? Terus? Iya, jadi tadi kayaknya Safa itu ketemu sama orang di taman, lagi melukis. Terus tiba-tiba aja dia tertarik, dia pengen belajar melukis juga. Kalau menurut saya sih ya bagus-bagus aja. Mungkin memang bakatnya dia melukis. Lagian kan juga sebelum-sebelum ini dia suka banget tuh mewarnai gambar. Iya, Mas. Tapi masalahnya, Safa maunya diajarin sama orang yang ketemu sama dia di taman itu. Tapi orang itu sempat ngasih kartu nama sih. Mau kamu lihat dulu? Ada kartu namanya sini? Ada. Bisa lihat. Bentar. Ini Mas, namanya Kiara. Coba saya hubungin dia deh. Jadi sekarang suami aku haus nggak? Aku ambilin minum ya. Kasih. Kiara. Ada apa ya si Gani ngirim kartu nama kayak gini? Halo Gan. Dan, lu lihat fotonya kan? Gue mau lo cek profile sama backgroundnya orang. Kiara. Emangnya kenapa? Ada yang mencurigakan soal dia? Gue nyawa waspada aja. Karena sahabat tiba-tiba pengen dia jadi guru lukisnya. Gue cuma nggak mau. Ternyata dia salah satu orang yang pengen menyusup ke dalam keluarga gue. Oke, gue ngerti. Kalau udah dapet kirim ke gue secepatnya, Dan. Siap. Segera gue kerjakan. Kasih. Mas, air putih aja ya, harus banyak minum air putih. Oke, terima kasih. Sekarang waktunya mandi. Sini, Lengket kelasnya. banget nih. Kok berat sih? Tumben. Dasi, pitanya warna pink. Dari siapa ya? Aku nggak boleh berprasangka buruk dulu. Thomas Gani kelihatannya nggak berusaha menyembunyikan dasi ini. Mungkin ini kado dari teman kerjanya. Dan dia juga belum sempat ngejelasin. Nanti aja aku tunggu apa Mas Gani jelasin ini atau enggak. Kalau enggak baru aku tanya. Malam, Om. Duh, malam. Kenapa dia kesini semalam ini ya? Pasti dia sedang berusaha mendekati aku. Supaya mempercayakan proyek Pak Gani kepadanya. Saya sengaja mampir ke sini karena ingin memberikan obat ini untuk Om. Obat herbal ini dapat dari mana kamu? Dari internet, Om. Sebenarnya saya udah lama mencari obat ini di internet, tapi saya belum ketemu-temu. Dan saya ingat kalau dulu Dipta itu sering memberikan obat ini untuk Om.
Dan akhirnya beberapa hari yang lalu saya menemukan obat ini dan langsung saya kasih ke depan rumah Om. Maaf sebelumnya Om, saya lupa kasih tahu kalau sebenarnya obat itu saya yang kasih. Jadi obat herbal ini kamu yang naro? Iya Om. Jadi waktu itu Om itu lagi nggak ada di rumah. Tapi sementara saya pengen ketemu sama Om langsung. Ya karena saya lagi buru-buru, makanya langsung saya taruh di depan rumah. Oke. Makasih banyak ya atas perhatian kamu. Tapi kan obatnya masih ada, Andrew. Kamu ngapain beliin lagi? Nggak apa-apa Om, ini buat stok aja. Dan saya pun berharap supaya Om bisa tidak lagi mengingat-ingat mengenai Dipta Om. Karena saya benar-benar khawatir kalau Om terus memikirkan mengenai Dipta. Kondisi Om akan terus menurun Om. Ya, Dipta sudah tenang di tempatnya Om. Baik Om, kalau gitu saya permisi pamit pulang ya Om. Ya udah. Hati-hati Andrew. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Jadi aku kemarin tuh salah sangka. Aku pikir hanya Dipta yang tahu obat itu. Dan kehadiran obat herbal itu membuat aku yakin bahwa Dipta itu masih hidup dan selalu memperhatikan aku. Ternyata bukan Dipta. Ternyata itu Andrew. Bunda, nah, Safa jangan cemberut terus ya sayang. Nanti Mama cariin Tante Kiaranya. Tapi Mama bilang dulu sama Papa ya sayang ya. Ya, nanti Oma bantuin ya ngomong ke Papa, oke? Ya Oma. Luna, udah panggil suami kamu buat makan bareng, biar Safa Mama yang ngurusin. Iya, Ma. Sini, sebentar ya, Nak. Kita Safa duduk sini ya. Sini, Oma bantuin. Aduh. Halo Dan. Gan, gue udah cek identitas Kiara. Asal-usulnya jelas, gak ada riwayat yang mencurigakan. Dia juga pernah kuliah seni rupa di IKJ. Dan kegiatannya selama ini mengajar lukis untuk beberapa anak secara private. Lo udah yakin ya? All clean, gak ada yang mencurigakan. Oke kalau gitu. Thank you Dan. Sama-sama. Kok senyum-senyum? Habis nelfon siapa? Daniel. Nih, kamu percaya banget sih. Oh, Akurat. dia habis ngasih tahu saya hasil meeting dengan klien hari ini. Tapi gak ada masalah kan, Mas? Nggak ada masalah apa-apa kok. Yaudah, makan yuk. Ayo, oke. Oke, terima kasih. Buahnya kesuapin aja kalau gitu ya. Ih, Papa. Masa disuapin, Papa? Kayak Safa dong. Makan sendirian. Sama mau Mama suapin juga? Mau. Gede. Ada bayi besar, ada bayi kecil. Wah, pintar anak papa. Terus sedikit lagi habis. Safa, ayo makan lagi. Nggak, Oma. Papa, aku boleh kan belajar lukis? Kata Mama, Mama tadi ngomong sama Papa. Izin Safa ya, Pak. Safa mau belajar melukis. Boleh. Papa setuju kok kalau Safa belajar melukis. Asik! Makasih, Papa. Sarangnya. Sarangnya. Ya udah, kalau gitu sekarang kita telepon Tante Kiara ya. Oke, Pak. Oke. Tolong bikin kartu namanya Kiara ya. Gak usah, Mas. Aku udah save nih di handphone aku. Telepon lewat sini aja.
Halo? Halo? Apa betul ini dengan nomornya Kiara? Iya, betul. Saya Kiara. Ini dengan siapa ya? Saya dengan Gani, papanya Saba. Jadi begini, saya mau menanyakan apakah Anda bersedia untuk menjadi guru lukisnya anak saya Saba? Karena dia sangat pengen belajar melukis. Boleh Pak, iya saya bersedia. Memangnya mau kapan mulai belajar melukisnya? Kalau mulai besok gimana? Bisa? Besok? Baik Pak, boleh. Oke. Kalau gitu nanti saya Sherlock alamat rumah saya. Nanti kamu tinggal ketemu dengan istri saya, Nuna. Ya, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama. Mulai besok, Tante Kiara udah setuju untuk mulai ngajarin Saba melukis. Yakin sama pilihan minum di rumah? Tidak semua air itu Aqua, sumbernya terlindungi, aman dari kontaminasi. Keluarga sehat, Aqua dulu. Apakah malam itu Andrew ada? Pada saat kejadian, ada orang yang menaruh obat herbal saya di depan rumah saya. Saya yakin saat itu nggak ada Pak Andrew, Pak. Coba deh, tolong kamu cek CCTV. Siapa tahu skip. Tapi Pak, bukankah waktu itu sudah dicek dan tidak ada Pak Andrew? Hanya ada orang dengan kemeja hitam. Iya, coba tolong kamu ulang lagi. Kamu cek lagi. Saya cuma memastikan apakah itu Andrew atau bukan. Coba lihat. Nggak mungkin ini. Dari postur tubuhnya jelas bukan Andrew. Tapi kalau memang benar ini Andrew, buat apa dia menghindari kamera segala? Tapi sepertinya orang itu emang bukan Pak Andrew deh, Pak. Soalnya kan Pak Andrew itu baru tahu kemarin soal obat herbal itu, Pak. Kamu tahu dari mana? Jadi gini, Pak. Kemarin itu Mas Andrew datang ke sini. Terus dia tanya ke saya. Katanya kok sekarang Bapak keadaannya makin sehat aja. Ya udah, saya kasih tahu aja tuh tentang obat herbal itu, Pak. Sekalian saya kasih unjuk ke dia. Jadi seperti itu. Saya paham sekarang. Andrew cuma mengada-ngada. Tapi nggak tahu alasannya apa kenapa dia mengada-ngada. Atau dia memang sengaja mencari perhatian aku. Yaudah, kalian boleh kembali kerja. Baik, Pak. Ya, makasih ya. Halo. Tolong kamu gerak cepat ya. Saya akan bayar mahal kamu. Sekecil apapun informasi kamu tentang Dipta anak saya dan juga pacar anak saya dulu, itu perlu buat saya. Karena saya yakin anak saya Dipta masih hidup. Ya, saya tunggu. Pak, saya mau melapor, Pak. Informan saya berhasil menemukan keberadaan Bram. Di mana? Jangan sampai dia lolos. Orang suruhan saya sekarang sedang mengejar dia menggunakan motor. Dan dia sekarang mengirim share live. Jadi kita tinggal mengikuti dia kemanapun dia berada. Oke.
Kalau gitu kalian berdua ikut saya. Bos, sepertinya ada yang mengikuti kita di belakang, bos. Benar, Bos. Siapa mereka? Pasti mereka mau cari masalah sama kita. Sekarang kita ke markas. Kita jebak mereka. Siap, bos. Kamu yakin titik keberadaan Bram ada di sini? Yakin, Bos. Guntur sudah make sure beberapa kali. Oke. Kita harus segera sampai di sana. Bos, apa tidak lebih baik kita memberitahu Pagani terlebih dahulu? Bener juga. Halo. Halo, Gan. Gue Jerry sama Morgan lagi mengejar Bram. Lo yakin itu Bram? Yakin. Oke. Lo share log real time sekarang ke gue. Gue akan secepatnya menyusul. Ini kesempatan kita untuk bisa nangkep Bram. Lo pastinya sampai lepas. Oke, siap. Oh, Mas, mau kemana? Saya ada urusan sebentar. Mas Gani? Mas? Mas Gani tunggu, Mas. Biasa. Kamu mau kemana, Mas? Kok buru-buru banget? Ada klien bisnis saya tiba-tiba ngajakin saya meeting. Oh, tapi... Sayang. Saya bikin kamu panik ya. Oke? Nggak kamu usah khawatir. Saya cuma buru-buru kok. Nggak ada apa-apa. Kamu tenang aja. Beneran urusan bisnis, Mas? Iya. Mau apa lagi? Yaudah, saya buru-buru. Saya jalan sama Uzi ya. Hati-hati ya, Mas. Nun? Ada apa? Gak tahu, Ma. Tiba-tiba aja Mas Gani ada urusan katanya. Emang kenapa kalau dia ada urusan? Udah, kamu tuh kan selalu insecure sama suami sendiri. Malah perhatiin suami kamu gak kenapa-napa kok kamu malah heboh sendiri. Udah, gak usah mikir macem-macem, santai aja. Enggak, Ma. Perasaan aku kayak Mas Gani tuh ada sesuatu yang sembunyiin, Ma, dari aku. Makanya, jangan kebanyakan nonton drakor. Dan gak gitu mulu pikirannya. Lebay banget sih. Udah, gak ada apa-apa. Kita jebak mereka. Siap, Bos. Mau main-main mereka, bos. Rasain mereka. Dan itu mobilnya yang di depan. Oke, Jer. Kita nggak usah gegabah. Kita ikutin kemana tujuan mereka.
Kayaknya ada yang mengikuti kita lagi di belakang, bos. Cepat kita ke markas. Kita jebak mereka di sana. Siap, bos. Siap, bos. Di mana ini? Lebih baik kita mundur sebelum terlambat. Sepertinya kita dijebak. Kalau kayak gini gak ada pilihan lain. Kita harus hadapin mereka. Tapi yakin kita bakal ngadepin mereka, bos? Udah, ini gak ada pilihan. Ayo. Mereka lagi. Gak bosan-bosan mereka ngantri nyawa. Tangkap mereka hidup-hidup. Siap, bos. Mereka pasti akan sangat berharga buat kita. Gani pasti akan membayar mahal untuk menyelamatkan mereka. Kita akan selesaikan mereka semua. Turun! Ozi, iya Pak, kita harus cepatnya menemui mereka. Tapi Pak, titik maps mereka nggak gerak Pak. Ini Daniel pasti udah ketemu sama Bram dan anak buahnya. Saya rasa mereka lagi berantem. Tancap gas sih. Siap Pak. Berani-beraninya lo dan anak buah lo yang lain ngabisin bos gua. Pak. Itu Pak, Daniel, Rudy, dan Jerry Pak. Stop. Pak, jadi gimana Pak? Kita turun atau gimana? Tunggu. Siapa nih? Gak usah lu tanya gue dapat nomor HP lu dari mana. Itu hal mudah buat gue. Bram. Lepasin orang-orang gue. Lu yang udah cari masalah sama gue. Berani-beraninya lu ngusik gue. Lo duluan cari masalah sama gue. Lo kan yang ngebocorin bisnis dan relasi gue ke polisi. Kalau lu jadi nuduh gue bahkan nggak tahu menahu soal bos yang lu sebut itu. Dan lu tahu dari mana kalau gue yang udah ngebocorin rahasia perusahaan kotor lu itu? Dari anak buah gue. Ya, ternyata lu salah orang. Gani. Makanya lu harus belajar ya untuk cara merekrut anak buah tuh yang benar. Jangan sampai nanti anak buah yang lu rekrut itu ternyata musuh dalam jaringan lu. Jangan-jangan memang ada pihak lain yang sudah mau mengadu domba gue sama Bram. Ternyata lu gak terlalu pintar ya. Lu baru sadar sekarang. Gue gak mau memperpanjang urusan ini. Sekarang gue minta lo bebasin anak buah gue baik-baik. Enak aja, gak semudah itulah Gani.
Gue nggak mau memperpanjang urusan ini. Bukan urusan gua. Kalau lu mau anak gua lu selamat, ada harganya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hamba mohon padamu, lindungilah dimanapun suami hamba berada, ya Allah. Hamba tidak sanggup menahan rasa khawatir dan ketakutan ini, ya Allah. Hamba mohon, jauhkanlah dia dari segala mara bahaya. Lepasin gua! Gimana? Enak kan jadi tawanan gua? Itulah akibatnya kalau kalian berada di bawah komando bos bodoh macam si Gani. Tutup mulut kotor lu, Bram! Bos Daniel. Gue pengen lihat apakah Gani bisa menyelamatkan nyawa kalian atau membiarkan kalian menjadi sandera seperti ini. Dasar kumpulan orang bodoh. Gue yakin Daniel sama yang lain pasti ada di dalam gudangnya ini. Gani sudah berjanji akan menukar anak buahnya dengan kunci penyimpanan gudang senjata ilegal miliknya. Dan semua senjata itu akan menjadi milik kita. Yang akan kita jual dengan harga yang tinggi. Tadi dia bilang, dia akan menyerahkan kunci itu sebelum jam 12 malam. Dan tinggal beberapa menit lagi. Kita tunggu saja apakah Gani akan datang. Kalau tidak, kita habisin semua sandera ini. Kalau rencana ini gagal, bukan cuma nyawa gua doang yang terancam, tapi nyawa Pak Gani, Daniel, Jerry, Rudy, nyawa mereka juga bakal terancam. Tapi gua nggak yakin sama rencana ini. Gue harus optimis. Pak Gani bilang taktik ini bakal berhasil. Kawat apa nih? Jebakan! Gue harus kabur nih! Woi! Berhenti! Hei! Siapa lu? Berani-berani yang masuk wilayah kita? Cari mati! Santai, santai.
Akhirnya Gani menepati janjinya. Dia akan membawa kunci penyimpanan senjata ilegal miliknya. Ayo, kita sambut kedatangan Gani. Baik, Bos. Pasti gua! Ya Allah, hamba mohon petunjuk kepadamu agar engkau memberikan hidayah kepada suami hamba. Apabila dia berjalan di jalan yang salah, berilah ampunan ya Allah, dan berilah ilham agar kembali kepada jalanmu yang benar ya Allah. Hamba sangat menyayangi suami hamba, dan hamba tidak ingin sedikit pun bahaya mengancamnya ya Allah. Kenapa bukan Gani yang kesini? Saya mewakili Pak Gani. Kalau sampai Gani berani main-main, dia akan menyesal karena dia akan kehilangan anak buahnya dan orang kepercayaannya. Kamu bawa Sandra itu ke sini. Siap, Bos. Kenapa nangis, Nak? Aku ingin sama Papa, Ma. Aku mimpi buruk, Ma. Mama dipukul orang jahat. Apa ini sebuah pertanda buruk? Ya Allah, aku mohon lindungilah Mas Gani. Gak apa-apa, sayang. Itu namanya bunga tidur. Gak apa-apa. Papa pasti baik-baik aja, Nak. Sayang. Sini. Lihat Mama ya. Safa sekarang jangan nangis. Kita berdoa sama-sama untuk Papa ya. Iya, Ma. Kita sholawatan untuk keselamatan Papa. Iya, Ma. Safa ikutin Mama ya. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Jalan! Mana tas itu? Bapak tenang aja. Kuncinya ada di tas ini. Taruh di situ. Mundur. Kamu periksa tas itu. Siap, Bos. Periksa tas itu. Siap, Bos. Bos, kosong, Bos. Lu mau main-main sama gua? Hah? Habisi dia. Bos, bos. Kurang aja. Lu pikir lu bisa menang dengan cara licik seperti ini? Kita lihat aja nanti. Kenapa kalian diam aja? Cepat bebasin gua. Selangkah maju.
nyawa bos lo mati. Mundur. Lepasin Ali sama yang lain. Siapa? Haji. Tapi bos. Mundur lo. Biarin dia lepasin temen. Tapi bos. Ikuti aja kata perintah. Akhirnya gue lepas juga. Bos. Lebih baik sekarang kita pergi daripada nyawa kita celaka. Pergi. Ayo. Kabur. Kabur ya, kabur. Ayo. Ayo. Woi, mau kemana kalian? Kabur. Sekarang siapa yang salah milih anak gua? Baru begini aja daripada cabut. Lihat aja kan, gua akan buat perhitungan sama lo. Pasti gua. Lu sendiri masih banyak ngomong. Kemana lu, Bang? Bam, selesaiin deh. Gue gak mau ngotorin tangan gue sendiri. Kamu tahu nggak sih, Mas? Seberapa khawatir aku sama keselamatan kamu. Aku benar-benar berharap kamu melakukan pekerjaan yang halal, Mas. Aku kan udah pernah bilang sama kamu, aku nggak butuh kemewahan. Yang terpenting itu keselamatan kamu, Mas. Dan kenyamanan keluarga kita. Jadi aku minta sama kamu, tolong bekerjalah sewajarnya. Dan berbuat baiklah sama semua orang, Mas. Kamu tenang aja. Saya akan pastikan kalian gak akan kenapa-napa. Saya akan jauhkan tuh rasa cemas itu dari kalian berdua. Gimana kalau kecemasan itu datang dari bahaya yang selalu mengincar kamu, Mas? Kamu itu memang harus melindungi aku dan juga Safa. Tapi kamu juga harus melindungi diri kamu sendiri, Mas. Aku dan Safa nggak mau kamu kenapa-napa. Tolong jangan taruh diri kamu di dalam bahaya, Mas. Supaya aku tenang setiap kali ngelepas kamu pergi kerja. Setiap hari aku selalu berharap kamu bisa pulang ke rumah dalam keadaan baik-baik aja. Aku khawatir banget sama kamu, Mas. Aku harap kamu ngerti maksud aku apa. Berikanlah petunjuk kepada suamiku, ya Allah, untuk kembali ke jalanmu. Berikanlah jalan yang lurus untuk suamiku, ya Allah. Jalan yang Engkau ridhoi. Dan stop! Gan, kenapa lu berhentiin kita? Bram, gue akan ampuni nyawa lo. Tapi dengan satu syarat. Apa? Lu jangan pernah ganggu gue, bisnis gue, apalagi keluarga gue. Gan, kalau dibiarin hidup, dia bisa neror kita terus, Gan. Lu denger gak syarat gue? Baik. Gue
gue gak akan ganggu lu dan bisnis lu. Dan juga keluarga lu. Dan kalau gue lega, gue akan terima sanksi. Sampai gue ngeliat lo lagi di depan gue, lo akan tahu akibatnya. Pergi lo! Bangun lu. Gan, gue sangat gak setuju dengan keputusan lu, Gan. Itu sangat beresiko, Gan. Gue berani ngambil keputusan kayak tadi karena gue sudah mempertimbangkan dan memikirkan dengan sebaik-baiknya, Dan. Gue yakin, suatu saat Bram akan menghabisi kita. Lu nanti akan nyesel, Gan. Bisnis kayak gini tuh gak bisa pakai hati, Gan. Lo tahu gue gak takut sama apapun. Tapi sekarang ini ada satu hal yang sangat gue takuti. Kalau sampai keluarga gue kenapa-napa. Jadi kalau sampai Bram masih gak tahu diri, saat itu juga dia akan berhadapan dengan Gani sebagai manusia yang gak punya hati. Yang akan melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Dan gue jamin, itu akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Nuna pasti mencemaskan saya sepanjang malam. Dia memang gak mau bicara. Tapi saya tahu dia terus curiga kepada bisnis gelap saya. Dia memang gak membantah saya. Tapi saya tahu bahwa dia terus ketakutan bahwa ada hal-hal buruk yang akan menimpa saya. Maafkan saya, sayang. Selama ini saya berpikir melindungi kamu dari orang-orang jahat yang ingin mencelakai kita. Tapi saya lupa untuk melindungi kamu dari rasa cemas dan takut bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa saya. Mulai sekarang saya berjanji, saya akan memberi kamu rasa tenang yang sempurna dan rasa nyaman yang sepenuhnya. Mas, dari kapan kamu pulang? Aku pindahin Safa dulu ke atas kasur ya, Mas. Biar saya. Maaf ya, Mas. Tadi aku habis sholat ketiduran. Apa-apa, sayang. Ini udah larut malam juga. Mau waktunya istirahat. Iya, aku nggak dengar kamu pulang, Mas. Jadi nggak bukain kamu pintu. Maaf ya. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa, sayang? Aku khawatir banget sama kamu, Mas. Kamu pulang larut malam. Aku teleponin dari tadi juga nggak diangkat-angkat. Ya
ada yang perlu kamu khawatirin, sayang. Pas saya udah pulang kan, saya baik-baik aja. Kenapa kau masih meluk saya? Karena setiap kali aku meluk kamu, aku merasa nyaman, Mas. Kehangatan dari tubuh kamu itu seperti mengalir ke tubuhku. Selamat pagi, Bu. Pak, kenalin saya Kiara. Selamat pagi, Mbak Kiara. Saya Nuna, mamanya Safa. Dan ini suami saya, Mas Gani. Halo. Iya, salam kenal. Mulai hari ini, Mbak Kiara sudah mulai mau ngajarin Safa melukis, Mas. Oke. Semoga betah ya, Mbak. Saya harap juga begitu, Bu. Tapi dari awal saya ketemu sama Safa, memang saya suka banget. Semoga sih kami bisa cocok untuk belajar melukis bersama. Kalau gitu saya titip Safa ya. Semoga aja memang passionnya dia itu di dalam seni melukis. Iya, Pak. Saya harap juga begitu. Mari silakan duduk, Mbak. Oh ya. Silakan. Iya, Safa. Safa. Ayo, siapa ini yang datang? Halo. Safa. Gemes banget dari pagi udah minta mandi. Katanya nanti keburu Tante Kiara datang, Ma. Ayo mandi. Semangat. Iya. Iya, Tante. Safa udah gak sabar ya mau belajar melukis. Iya, Tante. Nanti kita belajar melukis kayak kemarin ya. Oke. Ya udah, kalau kalian udah siap, bisa langsung ke sana. Yeay! Mari saya antar. Ya, mulai. Ayo. Di sebelah sana, Mbak Kiara. Maaf ya, Mas. Mari, Pak. Yuk, silakan. Ramuan yang saya buat ini warisan turun-temurun dari leluhur saya. Dari mulai ibu, kakek, buyut, kebuyut. Pokoknya rentetannya itu jauh banget turun-temurun. Buyutnya banyak juga ya, Bu? Banyak lah, namanya juga ramuan turun-temurun. Dan ini sangat ampuh untuk memberikan kesuburan. Jadi orang yang lama susah hamilnya tuh bisa cepat punya anak. Berarti Bu Meta dulu nggak pernah minum ramuan ini ya? Buktinya anaknya cuma 1. Ibu, suka sembarangan. Asal ngecap aja, bukan kayak gitu ceritanya. Saya itu nggak punya anak lagi karena pada saat Nuna masih kecil, papanya tuh udah meninggal. Nggak usah sotoy kamu. Oh gitu ya, Bu. Bu, berarti Bu Nuna itu udah yatim sejak kecil ya, Bu? Iya, gitulah ceritanya. Saya nggak suka ya kamu sotoy ya. Bukan, udah selesai. Bu, maaf nih, Bu. Emang Bu Meta nggak ada kepikiran mau nikah lagi, Bu? Masih betah lajang gitu, Bu. Maaf, Bu. Gimana ya? Umur saya kan sekarang udah nggak muda lagi. Kayaknya udah nggak ada waktu deh mikirin laki-laki. Lagian sekarang itu, saya sekarang udah masuk klub sosialita. Jadwal saya tuh padat. Belum arisan, belum yoga, belum nongkrong di mall-mall besar sama teman-teman. Kayaknya kalau mikir laki-laki, Gak ada waktu. Tapi Bu Meta tuh masih cantik loh. Aduh, body goals banget. kayak oni-oni Korea gitu, Bu. Sama lah kayak Iin. Kamu gak usah nyamain saya sama kamu ya. Beda itu jauh. Kayaknya kamu salah. Kamu ngaca dong kalau ngomong sama saya. Udah kasih tahu, kamu tuh harus bisa menempatkan diri. Ngomong sama siapa? Masa nyamain body saya sama kamu? Ada-ada aja. Gak ada kayak gitu-gitu.
Kalau saya sih ya, prinsipnya laki-laki tuh beda sama perempuan. Kalau laki-laki, jangankan bercerai. Istilahnya kalau istrinya meninggal, kuburannya belum kering aja, udah gercep cari pasangan baru. Kalau saya sih kayaknya nggak ada waktu kayak gitu-gitu lah ya. Ibu tuh lucu ya. Lucu ya. Siapa yang suka hati injak bumi? Siapa yang suka hati injak bumi? Siapa yang suka hati, mari kita lakukan. Siapa yang suka hati injak bumi? Tante, nanti habis nyanyi, kita belajar melukis pakai cara apa? Safa maunya pakai cara apa? Pakai cara dongeng. Oke. Halo. Ya, Mbak Kiara. Sama Mbak Kiara. Ini makanan sama cemilannya sama minumannya juga. Mbak Kiara, nanti kalau butuh apa-apa, tinggal panggil aja Mbak Iin atau Mbak Ratmi. Kita standby di belakang. Iya Mbak Iin, makasih ya. Sama-sama. Kita ke belakang dulu ya Mbak Kiara. Makasih. Saya dapat dasi ini dari bisnis partner saya. Dan hari ini saya ada meeting dengan mereka. Ya, jadi saya memakai dasi ini sebatas saya menghargai dia dan untuk menjaga hubungan kerjasama kita juga lebih baik. Bagus kok Mas dasinya. Ya? Cocok sama style kamu. Kamu doain ya. Semoga bisnis kami lancar. Amin. Sebetulnya aku udah tahu soal dasi ini dari kemarin sih Mas. Tapi aku nungguin kamu yang cerita aja. Masa aku nanya-nanya. Kamu cemburu ya? Kamu pasti mikirnya saya ada affair sama orang lain. Kalau kata orang sih kan cemburu itu tanda sayang. Kalau aku nggak cemburu sih namanya aku nggak sayang kamu ya. Saya minta kamu jangan pernah berpikir kalau saya akan menduai kamu. Oke? Aku percaya kok Mas sama kamu selama ini. Selama ini kan begitu banyak kesempatan buat kamu ngelakuin itu. Tapi kamu tetap memilih untuk mencintai aku. Oh iya. Nah, tadi pagi banget saya udah ngecek backgroundnya Kiara. Dan menurut saya dia sangat kredibel untuk menjadi guru lukisnya Salma. Oh iya, kenapa emang ya Mas? Jadi setelah saya baca, ternyata dia itu lulusan dari salah satu fakultas terkenal. Dan reputasi mengajarin dia itu sangat bagus ya di beberapa lembaga pendidikan terkenal juga. Dan dia juga sudah menjadi guru private melukisnya beberapa anak dan cucu konglomerat. Bagus dong Mas kalau kayak gitu. Itu artinya kita nggak salah pilih guru les buat Safa. Ya. Ya semoga aja ya Safa betah sama dia. Ya udah. Saya berangkat kerja dulu ya. Saya memang berangkat agak siang karena semalam tuh lagi ada banyak urusan bisnis yang saya harus selesaikan sampai larut malam. Iya Mas. Ingat ya. Ada aku, ada Safa yang nungguin kamu pulang ke rumah. Jadi kamu kerjanya harus hati-hati. Iya istriku. Aku antar kamu ke bawah ya. Oke sayang. Pada suatu hari, hiduplah seorang gadis yang cantik. Dia tinggal di sekitar kaki gunung yang sangat indah. Di sekitarnya ada alam dan gunung-gunung berjejer.
Tante, lukisan Safa udah mau jadi. Good job, Safa. Mau dilanjut nggak? Mau dong, Tante. Oke. Safa? Apa sayang? Hei, Safa sayang. Papa manggil, nak. Sayang, Papa berangkat kerja dulu ya. Iya, Pa. Hati-hati ya, Pa. Salim. Serius banget dia, Mas. Udah lupa udah sama kita. Kayaknya Saga sekarang udah lebih sayang sama lukisan ini daripada sama papa mamanya. Emang iya, nak. Udah gak sayang sama mama sama papa. Lebih sayang lukisan sekarang. Sebentar ya, Mbak Kiara ditinggal. Saya tinggal dulu ya. Dadah, Papa. Ada sayang. Dah. Sayang. Sahabat tuh liburnya sampai kapan? Cuma hari ini aja, Mas. Bu Asri bilang hari ini tuh semua guru-guru rapat. Makanya anak-anak diliburin. Oh, ada bagusnya juga ya berarti ya. Si sahabat udah mulai belajar melukis. Iya, Mas. Safa kelihatannya semangat banget. Seneng aku liatnya. Oh iya, Nak. Si Bas itu kan minta izin 2-3 hari. Jadi mungkin besok dia masih belum bisa masuk. Nanti akan saya minta Rudi untuk gantiin Bas ngantar kalian ke sekolah, oke? Iya, nggak apa-apa, Mas. Saya berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Ini tasnya. Nah. Ih, Tante Kiara hebat banget. Lain kali hati-hati ya sayang. Iya, Tante. Ayo, kita ngelanjut lukis lagi. Anak mama hebat. Mbak Kiara, lukisannya bagus sekali, Mbak. Terima kasih, Bu. Safa bikin apa itu, Nak? Lukisan kayak Tante Kiara. Semangat, cantik. Iya, Ma. Gan, gue dapet link penada senjata ilegal yang baru. Lu mau coba jajakin? Kayaknya ini salah satu pangsa pasar yang seru. Untuk sekarang kita nggak perlu penambahan pasar. Jalanin aja dulu yang ada. Tunggu. Kok kayaknya lu udah gak tertarik lagi ya dengan bisnis ini? Nggak tahu. Lu masih mempertimbangkan. Pelan-pelan saya harus meninggalkan bisnis ilegal ini. Karena saya sudah berjanji kepada Nuna untuk memberinya rasa aman. Ayolah, Gan. Kita coba jajakin aja. Gue yakin kita akan untung besar di sini. Dan mungkin kesempatan ini gak akan datang 2 kali, kan? Bukannya gue nggak tertarik, Dan. Kita selesaiin aja dulu transaksi bermasalah yang sebelumnya. Dan kita harus cepatnya mencari penyusup itu siapa. Supaya barang-barang kita yang menumpuk di Jakarta bisa kita segera kirim keluar. Safa, kok mukanya murung gitu sih, sayang? Abisnya Tante Kiara mau pulang. Loh, kan Tante Kiara udah selesai ngajarin lukisnya hari ini. Iya, Nak. Tante Kiara kan pasti ada urusan lain, jadi Tante Kiara harus pulang. Safa jangan sedih, sayang. Ya, mukanya jangan sedih gitu dong. Tante Kiara kapan di sini lagi? Kapan ya? Besok deh. Tapi kan Safa besok sekolah.
Safa kan ketemu Tante Kiaranya nanti sorenya. Siangnya sekolah dulu, terus pulang sekolah nanti bobo siang dulu istirahat. Habis itu baru les. Asik! Safa udah gak sabar nunggu besok. Melukis lagi Tante. Iya, ya udah. Sampai ketemu besok ya. Tante Kiara pulang dulu. Besok kita ketemu lagi habis Safa sekolah. Iya Tante. Bye-bye dulu, bye-bye. Kiss bye-nya mana? Bu Dona, saya pamit ya. Iya, terima kasih ya untuk hari ini. Mari Bu. Iya, hati-hati ya. Iya. Dadah. Ayo masuk sayang. Halo? Baik Pak, saya segera ke sana. Pagi. Om? Sel. Iya, Pak. Pak Wibowo nggak biasanya nggak ada di kantor jam segini. Biasanya beberapa hari ini dia udah datang pagi-pagi. Dia libur hari ini. Saya nggak tahu sih, Pak. Pak Wibowo nggak ngomong apa-apa dari kemarin. Oke. Terima kasih ya. Isi, Pak. Andrew, ada apa? Om? Hari ini Om libur. Datang kok. Cuma saya agak siangan ya. Karena saya ada meeting sama klien pagi ini. Dan saya berangkat dari rumah. Oke Om. Baik Om. Ya. Permisi Pak, itu tamu yang Bapak tunggu udah datang. Sekarang orangnya ada di ruang tamu. Oh ya, makasih ya. Sama-sama Pak. Saya bisa pastikan kalau Dipta masih hidup. Dipta masih hidup? Alhamdulillah. Bisa pastikan kalau Dipta masih hidup. Dipta masih hidup? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun feeling saya sudah lama mengatakan begitu. Tapi saya tolong sama kamu ya. Tolong kamu berikan bukti sama saya. Bahwa betul kalau Dipta masih hidup. Tentu saja. Lalu bagaimana Anda yakin kalau Dipta itu masih hidup? Saya sudah memeriksa data-data pasukan yang ikut ke dalam misi itu yang menyebabkan Dipta meninggal. Dan dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, bisa dinyatakan bahwa pasukan yang gugur tidak sama jumlahnya dengan yang diberitakan. Selisih 1 nama. Dan saya bisa pastikan kalau Dipta masih hidup. Tapi saya belum tahu keberadaannya ada di mana. Soal perempuan yang disinyalir sebagai pacar Dipta, saya sudah selidiki. Dan dia ternyata adalah tenaga medis. Di salah satu rumah sakit 5 tahun lalu. Lalu bagaimana? Saya sudah menyelidiki satu persatu perempuan yang ada di rumah sakit itu. Tepatnya suster. Ketemu kamu? Belum, Pak. Tapi sudah mengerucut semakin sempit. Tinggal 2 perempuan yang belum saya selidiki. Apakah benar itu mantan Dipta atau bukan? Siapa? Maaf Pak, saya belum bisa kasih tahu sekarang. Saya tidak mau memberi harapan. Kalau nanti saya sudah bisa pastikan, saya akan jelaskan kepada Anda. Tolong kamu kerjakan itu secepatnya ya.
Mohon bersabar ya Pak. Tapi yang penting sekarang saya sudah berhasil menyusup ke dalam keluarga itu. Saya minta kamu secepatnya menemukan pacar anak saya. Saya akan segera menemukannya, Pak. Saya juga berharap itu bukan jawaban basa-basi untuk bisa menenangkan hati saya. Karena dengan kamu menemukan perempuan itu, saya harap itu bisa menuntun kamu untuk bisa menemukan keberadaan Dipta. Aku harus segera pastiin kalau Nona benar mantan pacar Dipta atau bukan. Supaya Pak Wibowo nggak nganggep aku nggak bisa kerja. Terus terang, udah lama sekali saya nggak mendengar kabar anak saya. Siapa? Kalau gitu saya pamit karena saya harus mendalami penyelidikan. Ya, silakan. Saya harap pertemuan kedua nanti, saya minta kamu dapat kabar yang baik buat saya.